Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semakin larut. Saat kebanyakan orang terlelap dalam mimpi, ada sebagian manusia yang justru membuka pintu menuju dunia lain. Dunia yang tak terlihat, namun jejaknya nyata. Tangisan tanpa sebab, kematian misterius, kekayaan mendadak, hingga kutukan yang diwariskan turun-temurun. Selamat datang di Pesugihan Berantai, tempat di mana kisah santet, ilmu hitam, ritual gaib, dan perjanjian terlarang akan diungkap satu persatu. Di balik rumah yang tampak biasa, bisa saja tersimpan kamar rahasia penuh sesajen. Di balik senyum tetangga, mungkin tersembunyi dendam yang dikirim lewat santet. Dan di balik kekayaan seseorang, belum tentu berasal dari kerja keras. Bisa jadi ada tumbal yang telah diserahkan. Channel ini akan membawa kalian menelusuri cerita-cerita horor paling mencekam dari berbagai penjuru Indonesia. Kisah tentang dukun pemanggil arwah, pesugihan yang meminta nyawa keluarga sendiri, hingga teror makhluk gaib yang terus menghantui korbannya tanpa ampun. Namun, ingat, tidak semua cerita di sini hanya sekedar dongeng. Sebagian berasal dari kisah nyata, dari pengakuan orang-orang yang pernah terlibat langsung dengan dunia gelap yang seharusnya tidak disentuh manusia. Matikan lampu jika kalian berani. Gunakan headset dan dengarkan setiap bisikan dalam kegelapan. Karena sekali kalian masuk ke dalam rantai ini, belum tentu bisa keluar dengan tenang. Saya akan menemani kalian menelusuri setiap misteri, setiap kutukan, dan setiap teror yang tersembunyi di balik dunia pesugihan. Ini adalah Pesugihan Berantai, tempat di mana kegelapan mulai berbicara. Hujan turun sejak sore dengan angin dingin yang menusuk sampai ke tulang. Basuki mendorong gerobak gorengannya pelan menyusuri jalan raya antar kecamatan yang mulai sepi. Lampu kendaraan sesekali melintas memantulkan cahaya kegenangan air di aspal hitam. Dagangannya hari itu masih banyak tersisa. Pisang goreng, tahu isi, tempe mendoan, semuanya mulai dingin terkena udara malam. Wajah Basuki kusut memikirkan uang kontrakan rumah yang belum dibayar dan anaknya yang sedang sakit demam di rumah. Ia berhenti di bawah pohon besar dekat tikungan jalan. Napasnya berat sambil memegangi perut karena belum makan sejak siang. Dari kejauhan, ia melihat sebuah kios kosong berdiri sendirian di pinggir jalan raya. Bangunannya tua, catnya mengelupas, papan namanya sudah nyaris roboh dimakan usia. Di depannya tumbuh ilalang liar setinggi lutut. Tempat itu terlihat menyeramkan, apalagi di tengah hujan dan kabut malam yang mulai turun perlahan. Namun Basuki tidak punya pilihan lain selain berteduh. Ia mendorong gerobaknya mendekati kios tua itu. Atap sengnya masih cukup kuat untuk menahan air hujan. Begitu masuk ke dalam, aroma lembab bercampur bau kayu lapuk langsung menusuk hidungnya. Lantai kios dipenuhi debu tebal dan dedaunan kering yang tertiup angin dari celah dinding kayu. Yang penting gak kehujanan, gumam Basuki pelan sambil mengusap wajahnya yang basah. Petir menyambar keras di langit. Cahaya putih sesaat menerangi isi kios yang kosong melompong. Hanya ada meja kayu tua di sudut ruangan dan rak bambu yang nyaris roboh. Basuki memarkir gerobaknya lalu duduk di lantai sambil menghembuskan napas panjang. Pikirannya kacau. Sudah 3 bulan dagangannya terus sepi.
banyak orang kini lebih memilih membeli makanan di minimarket atau memesan lewat aplikasi. Gorengan miliknya semakin jarang dilirik. Padahal dulu ia bisa membawa pulang uang cukup untuk makan sehari-hari. Ia teringat ucapan istrinya pagi tadi. "Pak, uang sekolah Rina besok harus dibayar. Kalau enggak, dia enggak boleh ikut ujian." Basuki hanya diam waktu itu. Ia bahkan tak punya uang 100.000 di kantongnya. Hujan makin deras. Angin dingin masuk dari celah dinding kios hingga membuat lampu jalan di luar berkedip-kedip. Basuki memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, telinganya menangkap suara aneh dari belakang kios. Suara seperti benda jatuh. Brak. Basuki langsung membuka mata. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke arah belakang ruangan yang... Pagi itu, Basuki bangun lebih awal dari biasanya. Hujan semalam masih menyisakan hawa dingin yang menempel di dinding rumah kontrakannya yang sempit. Ia duduk termenung di dekat gerobak gorengan sambil memandangi bungkusan kain hitam yang sejak tadi disembunyikan di bawah meja dapur. Sejak pulang dari kios kosong di pinggir jalan raya itu, pikirannya tidak tenang. Bayangan sosok hitam di jendela kios terus muncul setiap kali ia memejamkan mata. Namun anehnya, ada perasaan lain yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang memanggil-manggil dirinya dari dalam bungkusan itu. Istrinya, Marni, keluar dari kamar sambil menggendong Rina yang masih lemas karena demam. "Pak, jadi jualan hari ini?" tanyanya pelan. Basuki mengangguk kecil. "Iya, mau gimana lagi?" Marni menatap wajah suaminya yang pucat. "Kamu nggak tidur semalaman ya?" Basuki hanya menghela napas tanpa menjawab. Ia tidak mungkin menceritakan soal jimat yang ditemukan di kios kosong itu. Bahkan memikirkannya saja membuat dadanya terasa sesak. Saat Marni kembali masuk kamar, Basuki perlahan membuka kain hitam tersebut. Jimat logam hitam itu masih ada di dalam, bersama koin kuno dan kertas lusuh. Pagi hari yang seharusnya terang, mendadak terasa redup ketika matanya menatap benda itu terlalu lama. Tiba-tiba, terdengar suara lirih di telinganya. "Bawa." Basuki langsung menoleh. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah. Tangannya dingin. Namun tanpa sadar, ia mengambil jimat itu, lalu memasukkannya ke kantong kecil di bawah gerobak gorengannya. "Aku cuma simpan. Gak lebih." Gumamnya pelan. Ia mulai menyiapkan dagangan seperti biasa. Tepung, cabai, kol, tahu, tempe, semua disusun sambil sesekali melirik ke arah kantong tempat jimat itu disimpan. Entah kenapa sejak benda itu berada dekat dirinya, pikirannya terasa lebih ringan. Bahkan tubuhnya yang biasanya pegal mendadak terasa segar. Menjelang siang, Basuki mulai mangkal di tempat biasa dekat pertigaan jalan raya. Awalnya semua terlihat normal. Beberapa pelanggan tetap membeli gorengan seperti biasanya. Namun sekitar 1 jam kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Sebuah mobil berhenti mendadak di depan gerobaknya. Seorang pria turun sambil berkata cepat, "Pak, beli semua pisang gorengnya." Basuki kaget. "Semua?" "Iya, cepat. Saya buru-buru." Belum selesai membungkus, datang lagi 2 pengendara motor yang langsung memesan tahu isi dan bakwan dalam jumlah banyak. Tak lama kemudian, orang-orang mulai berdatangan silih berganti. "Pak, tempenya 20. Saya borong semuanya. Tambah lagi, Pak." Basuki sampai kebingungan sendiri. Tangannya terus bekerja menggoreng tanpa sempat berhenti. Minyak di wajahnya mendesis keras sementara antrian pembeli semakin panjang sampai menutupi sebagian bahu jalan. Padahal biasanya dagangannya sering tersisa sampai malam. Kini sebelum asar, hampir semuanya habis. Basuki berkeringat sambil melayani pembeli yang terus berdatangan. "Pelan-pelan, Bu. Masih digoreng." Seorang ibu setengah baya menggigit pisang goreng lalu mendadak membelalakkan mata. "Ya ampun.
Enak banget ini. Ucapan itu membuat pembeli lain semakin penasaran. Tak lama kemudian, gerobak Basuki benar-benar dikerumuni orang. Bahkan beberapa sopir truk rela berhenti hanya untuk membeli gorengannya. Basuki sendiri bingung. Padahal resepnya sama seperti biasa. Tak ada yang berubah. Namun semakin sore, aroma gorengannya terasa semakin harum tidak biasa. Sampai-sampai orang yang lewat langsung menoleh ke arah gerobaknya. Di sela kesibukan itu, Basuki tiba-tiba melihat sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Di ujung jalan, dekat pohon besar, berdiri sosok lelaki tua berbaju hitam lusuh. Wajahnya samar, namun matanya terlihat menatap lurus ke arah gerobak Basuki. Orang-orang di sekitar seperti tidak menyadari keberadaan sosok itu. Basuki membeku beberapa detik. Lalu suara pembeli membuyarkan lamunannya. "Pak, gorengannya gosong." Basuki tersentak dan buru-buru mengangkat gorengan dari minyak panas. Saat ia kembali menoleh ke arah pohon tadi, sosok tua itu sudah tidak ada. Menjelang maghrib, dagangan Basuki benar-benar habis total. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia pulang membawa uang tebal di kantung celana. Tangannya sampai gemetar menghitung hasil jualan di rumah. Marni menatap suaminya tidak percaya. "Ini hasil jualan hari ini?" Basuki mengangguk pelan. "Iya." Marni langsung tersenyum bahagia. "Alhamdulillah, akhirnya ada rezeki." Namun Basuki tidak ikut tersenyum sepenuhnya. Ada rasa aneh yang mengganjal di hatinya. Malam itu, setelah makan seadanya, Basuki duduk sendirian di ruang depan rumah sambil memandangi uang hasil jualan. Jumlahnya jauh lebih besar dari biasanya. Bahkan, Malam setelah dagangan Basuki kembali habis tanpa sisa, rumah kecilnya terasa berbeda dari biasanya. Udara di dalam ruangan mendadak lembab dan dingin, meski jendela sudah ditutup rapat. Di luar, suara anjing kampung saling bersahutan panjang, seperti melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Basuki duduk sendirian di ruang depan sambil memandangi bungkusan kain hitam yang kini ia simpan di atas lemari kayu tua. Sejak menemukan jimat itu di kios kosong pinggir jalan raya, hidupnya memang berubah. Dagangannya selalu habis. Orang-orang datang silih berganti membeli gorengannya tanpa alasan jelas. Bahkan tadi siang, seorang supir bus sengaja membeli 2 kantong besar untuk dibawa ke terminal lain. Seharusnya Basuki senang, tapi semakin banyak uang datang, semakin besar rasa takut yang tumbuh di dalam dirinya. Marni keluar dari kamar sambil membawa segelas teh panas. "Kamu belum tidur, Pak?" Basuki tersentak kecil, lalu menggeleng. "Belum ngantuk." Marni duduk di sampingnya. Wajah perempuan itu terlihat lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya, karena uang belanja akhirnya cukup lagi. "Syukurlah, dagangan Bapak sekarang rame terus." Basuki hanya tersenyum tipis. Ia tidak sanggup menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, tentang suara-suara aneh, tentang sosok tua bermata merah yang beberapa kali muncul di dekat gerobaknya, tentang uang hasil jualannya yang kadang berbau anyir seperti darah. Marni memegang lengannya pelan. "Jangan terlalu capek ya, Pak." Basuki mengangguk kecil. "Iya." Tak lama kemudian Marni masuk kembali ke kamar menemani Rina tidur. Tinggal Basuki sendirian di ruang depan dengan lampu kuning redup yang menggantung di langit-langit rumah. Jam dinding berdetak pelan. Tik, tik, tik. Mata Basuki perlahan tertuju lagi pada bungkusan kain hitam di atas lemari. Entah kenapa, sejak malam tadi ia merasa benda itu seperti hidup. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang sedang memperhatikan dirinya. Angin dingin tiba-tiba berembus pelan di dalam rumah, padahal semua pintu tertutup. Basuki langsung berdiri. Bulu kuduknya meremang saat mendengar suara bisikan sangat lirih di dekat telinganya. "Basuki," ia menoleh cepat. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Nafasnya mulai tidak teratur. Siapa? Sunyi. Hanya suara jam dinding dan gesekan ranting pohon di luar jendela. Basuki mencoba menenangkan diri.
Ia berpikir mungkin hanya halusinasi karena terlalu lelah bekerja. Dengan langkah pelan, ia mengambil tikar lalu mencoba tidur di ruang depan. Namun baru beberapa menit memejamkan mata, suara itu terdengar lagi. Basuki, kali ini lebih jelas, seperti suara lelaki tua dengan nafas berat. Basuki langsung membuka mata lebar-lebar, dadanya berdegup keras. Ia duduk perlahan sambil memandangi ruangan gelap di depannya. Lampu tiba-tiba berkedip beberapa kali. Ceklek, ceklek. Lalu mati total. Gelap langsung menyelimuti rumah. "Marni?" panggil Basuki pelan. Tak ada jawaban. Yang terdengar justru suara langkah kaki dari arah dapur. Tok, tok, tok. Pelan. Seperti seseorang berjalan menyeret kaki. Tangan Basuki mulai gemetar. Ia meraba-raba mencari senter di dekat bantal. Suara langkah itu semakin dekat. Tok, tok, tok. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Saat senter berhasil menyala, Basuki langsung mengarahkannya ke dapur. Kosong. Namun di lantai dapur terlihat jejak kaki basah berwarna hitam mengarah ke ruang depan. Jejak itu berhenti tepat di bawah lemari tempat jimat disimpan. Basuki mundur perlahan. Sejak mimpi buruk dan kemunculan sosok tua bermata merah itu, hidup Basuki terasa berjalan seperti di dalam kabut. Siang hari ia sibuk melayani pembeli yang terus berdatangan. Sementara malam harinya, ia diteror bisikan dan bayangan mengerikan yang membuatnya nyaris tidak bisa tidur. Tubuhnya mulai kurus karena kelelahan. Tetapi anehnya, tenaga Basuki justru seperti tidak pernah habis setiap kali mulai menggoreng dagangan. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi ketika Basuki sudah tiba di kios kosong pinggir jalan raya yang kini ia tempati untuk berjualan. Setelah dagangannya selalu habis dalam beberapa hari terakhir, ia memberanikan diri menyewa kios tua itu dari kepala kampung yang memang sudah lama membiarkannya kosong. Warga sebenarnya heran. Berani juga si Basuki jualan di situ, kata seorang tukang ojek suatu pagi. Katanya dulu pernah ada orang mati gantung diri di belakang kios itu, sahut yang lain pelan. Basuki mendengar semua bisikan itu, tapi ia memilih pura-pura tidak peduli. Baginya, yang penting sekarang, uang mulai masuk dan keluarganya bisa makan layak. Meski begitu, setiap kali membuka pintu kios di pagi hari, ada rasa dingin aneh yang selalu menyambutnya. Seperti ada seseorang yang diam-diam sudah menunggu di dalam. Basuki mulai menata tahu, tempe, bakwan, dan pisang goreng di etalase kaca kecilnya. Wajan besar di atas kompor mulai mendesis saat minyak dipanaskan. Aroma gorengan perlahan menyebar ke pinggir jalan raya yang mulai ramai kendaraan. Namun, belum juga 1 jam jualan, antrean pembeli sudah mulai memanjang. "Pak Basuki, saya 2 bungkus. Saya 10 tahu isi. Pisang gorengnya masih ada nggak, Pak?" Suara pembeli saling bersahutan tanpa henti. Basuki sampai kewalahan sendiri melayani semua orang. Tangannya bergerak cepat membolak-balik gorengan di minyak panas, sementara keringat bercucuran di wajahnya. Padahal biasanya jam segitu dagangannya masih sepi. Kini, orang-orang datang seperti tidak sabar ingin segera membeli. Seorang ibu muda bahkan rela menunggu hampir setengah jam hanya untuk mendapatkan beberapa bakwan. "Heran deh, gorengan di sini tuh beda rasanya," ucap ibu itu sambil tersenyum puas. Basuki hanya tersenyum kecil, padahal ia sendiri tahu resepnya tidak berubah sama sekali. Menjelang siang, antrean semakin gila. Motor-motor mulai parkir memenuhi pinggir jalan. Beberapa sopir trek berhenti dan ikut membeli. Bahkan ada pegawai kantor dari kecamatan sebelah yang sengaja datang karena mendengar kios Basuki sedang viral. Orang-orang makan gorengan itu seperti ketagihan. Ada yang baru pergi 5 menit lalu, kembali membeli lagi. "Pak, tambah 5.000 ya?" "Loh, tadi Papa udah beli banyak." "Iya, tapi pengen lagi." Mata pelanggan itu terlihat aneh, kosong, seperti orang mengantuk. Basuki mulai merasa tidak nyaman. Saat sedang sibuk mengangkat tempe goreng, tiba-tiba ia mencium bau anyir samar dari arah wajan. Ia mengerenyit.
Minyaknya basi. Basuki mengambil sendok lalu mengaduk minyak panas itu perlahan. Namun, dalam sepersekian detik, wajahnya langsung pucat. Di permukaan minyak mendidih itu, ia melihat bayangan wajah manusia. Wajah tua dengan mata merah menyala. Basuki refleks mundur sampai hampir menjatuhkan nampan gorengan. "Pak, gorengannya gosong!" teriak seorang pembeli. Basuki tersentak. Saat ia kembali melihat ke wajan, bayangan itu sudah hilang. Minyak kembali terlihat normal. Jantung Basuki berdetak keras. "Kenapa, Pak?" tanya pembeli. Enggak apa-apa." Ia mencoba tenang meski telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Keramaian terus berlangsung sampai sore. Semakin hari, kios gorengan Basuki justru semakin terkenal. Orang-orang mulai menyebutnya gorengan paling enak di jalur raya. Bahkan ada yang datang dari desa lain hanya karena penasaran. Namun, di balik semua itu, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Seorang pengamen yang sering mangkal dekat kios mendadak jatuh pingsan setelah makan gorengan gratis pemberian Basuki. Mulutnya mengeluarkan busa sambil matanya melotot ke atas. Warga langsung panik. "Cepat bawa ke puskesmas!" Pengamen itu dibawa pergi dengan motor dalam keadaan setengah sadar. Basuki berdiri mematungan. Dadanya terasa sesak melihat kejadian itu. Namun yang membuatnya lebih takut, sebelum pingsan, pengamen tadi sempat berbisik sambil menatap Basuki. "Ada orang hitam di belakang Bapak." Malam harinya, saat kios mulai tutup, Basuki menghitung uang hasil dagangan dengan tangan gemetar. Jumlahnya semakin besar setiap hari. Bahkan dalam seminggu, ia sudah bisa membeli kulkas bekas dan membayar semua utang warung. Seharusnya ia bahagia, tapi tidak. Perasaan takut justru semakin besar. Saat sedang membereskan kursi, tiba-tiba suara tawa kecil terdengar dari belakang kios. Basuki langsung membeku. Ia perlahan menoleh ke arah belakang bangunan yang gelap. "Siapa di situ?" Tak ada jawaban. Hanya suara angin malam yang meniup dedaunan kering. Basuki mengambil senter lalu berjalan pelan ke belakang kios. Cahaya senter menyorot tembok kusam dan rerumputan liar yang tumbuh tinggi. Kosong. Namun saat cahaya senter bergerak ke pojok belakang, Basuki melihat sesuatu tergantung di pohon kecil dekat sumur tua. Seekor ayam hitam. Lehernya putus, darahnya masih menetes ke tanah. Basuki langsung mundur ketakutan. Gak mungkin. Tiba-tiba, suara berat itu terdengar lagi tepat di samping telinganya. "Rejekimu semakin besar." Basuki menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Napasnya memburu. "Maumu apa?" Suara itu tertawa pelan. "Jangan takut. Kau hanya perlu terus memberi makan." Basuki mulai panik. "Memberi makan siapa?" Tak ada jawaban lagi. Namun beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar mengitari kios. Tok, tok, tok. Seperti ada banyak orang berjalan di luar. Padahal jalan raya sudah mulai sepi. Basuki buru-buru menutup pintu kios dan menguncinya. Tangannya gemetar hebat saat membereskan barang-barang. Tiba-tiba terdengar suara orang menggoreng dari arah dapur. Ces! Basuki membeku. Ia perlahan menoleh ke arah wajan yang tadi sudah dimatikan. Kini, wajan itu menyala sendiri di atas kompor. Minyaknya mendidih tanpa api. Dan di dalam minyak panas itu muncul gelembung-gelembung merah seperti darah. Basuki mundur sambil hampir menangis. "Ampun!" Lalu perlahan, dari permukaan minyak itu muncul suara lirih. "Besok, lebih ramai lagi." Lampu kios langsung mati total. Gelap. Basuki menjerit panik sambil meraba-raba pintu. Saat berhasil membuka pintu kios, ia langsung berlari keluar ke jalan raya tanpa menoleh lagi. Napasnya tersengal saat berhenti di bawah lampu jalan. Namun ketika ia menoleh kembali ke arah kiosnya, tubuh Basuki langsung lemas. Di balik kaca kios yang gelap, terlihat puluhan bayangan hitam berdiri diam menghadap ke arahnya, seperti sedang menunggu sesuatu. Marni mulai sadar ada sesuatu yang berubah pada diri suaminya sejak kios gorengan di pinggir jalan raya itu selalu ramai. Awalnya ia bersyukur
karena hidup mereka perlahan membaik. Utang mulai lunas, kebutuhan rumah tercukupi, bahkan Basuki sempat membelikan Rina sepatu baru untuk sekolah. Namun di balik semua itu, wajah Basuki justru semakin terlihat murung dan penuh ketakutan. Lelaki itu kini sering melamun sendirian. Kadang tengah malam ia duduk di ruang depan sambil menatap kosong ke arah bungkusan kain hitam yang disimpannya diam-diam di lemari. Ia juga mulai sering keluar rumah setelah maghrib tanpa menjelaskan kemana pergi. Kalau ditanya jawabannya selalu sama. Cuma cek kios sebentar. Tapi Marni tahu ada yang disembunyikan. Apalagi beberapa malam terakhir, rumah mereka sering mengalami kejadian aneh. Lampu berkedip sendiri, bau anyir tiba-tiba muncul dari dapur, dan Rina beberapa kali terbangun sambil menangis karena melihat kakek hitam berdiri di dekat jendela kamar. Awalnya Marni menganggap itu hanya mimpi anak kecil, namun malam itu semuanya berubah. Hujan gerimis turun tipis ketika Basuki selesai makan malam lebih cepat dari biasanya. Wajahnya pucat dan matanya terlihat cekung, seperti tidak tidur berhari-hari. Marni memperhatikannya pelan. "Kamu sakit, Pak?" Basuki menggeleng tanpa menatap istrinya. "Enggak, tapi muka kamu pucat banget." Basuki langsung berdiri sambil mengambil jaket lusuhnya. "Aku keluar sebentar." Marni mengerenyit. "Malam-malam begini? Cuma ke kios." Tanpa banyak bicara lagi, Basuki keluar rumah membawa kantong plastik hitam kecil yang sudah beberapa kali dilihat Marni sebelumnya. Perasaan perempuan itu langsung tidak enak. Begitu pintu rumah tertutup, Marni memandang ke arah kamar Rina yang sudah tertidur. Hatinya berdebar semakin kuat. Ada rasa penasaran yang sejak lama ia tahan sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Marni memutuskan mengikuti suaminya diam-diam. Ia memakai jaket tipis lalu keluar pelan dari rumah tanpa menimbulkan suara. Dari kejauhan, langkah Basuki terlihat menuju jalan raya kecil ke arah kios gorengan mereka. Gerimis membuat suasana malam terasa dingin dan berkabut. Lampu jalan redup memantulkan bayangan pohon-pohon besar di pinggir jalan. Marni menjaga jarak sambil terus mengikuti langkah suaminya yang berjalan cepat. Namun anehnya, Basuki tidak langsung masuk ke kios. Ia justru berjalan memutar ke bagian belakang bangunan tua itu. Marni semakin curiga. Ia bersembunyi di balik pohon besar dekat pagar bambu yang hampir roboh. Dari sana, ia bisa melihat bagian belakang kios yang gelap. Dan saat itulah, tubuh Marni langsung gemetar ketakutan. Di tanah belakang kios, Basuki sedang duduk bersila di depan sebuah sumur tua yang tertutup lumut. Di depannya terdapat sesajen lengkap, bunga melati, dupa menyala, ayam hitam yang sudah dipotong lehernya, dan di tengah semua itu terletak jimat hitam yang selama ini disembunyikan suaminya. Asap dupa mengepul perlahan ke udara malam. Basuki menundukkan kepala sambil berkomat-kamit pelan seperti membaca mantra. Marni menutup mulutnya sendiri menahan takut. Astagfirullah. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Suaminya yang selama ini dikenal sederhana ternyata melakukan ritual aneh di belakang kios. Tiba-tiba angin malam bertiup lebih kencang. Dupa menyala semakin besar. Lalu samar-samar terdengar suara berat dari arah sumur tua. "Basuki." Marni langsung membeku. Itu bukan suara suaminya. Suara itu terdengar seperti lelaki tua dengan nafas berat dan dalam. Basuki perlahan mengangkat kepala. "Saya sudah datang." Tubuh Marni langsung lemas mendengar jawaban suaminya. Dari balik sumur tua itu, asap hitam mulai keluar perlahan seperti kabut hidup. Bau anyir darah langsung memenuhi udara sekitar kios. Marni mundur satu langkah sambil gemetar. Lalu sesuatu muncul dari dalam gelap. Sosok tinggi berjubah hitam dengan rambut panjang acak-acakan berdiri tepat di belakang Basuki. Matanya merah menyala. Marni hampir menjerit saat melihat wajah sosok itu sangat pucat seperti mayat. Namun yang lebih membuatnya takut, Basuki sama sekali tidak terlihat terkejut, seolah ia memang sudah biasa bertemu makhluk itu. "Daganganmu semakin ramai." Suara sosok itu bergema pelan. Basuki menunduk. "Iya, tapi perjanjian belum selesai."
Nafas Basuki terdengar berat. "Saya sudah memberi sesajen." Sosok itu tertawa pelan. "Pesugihan tidak pernah gratis." Marni makin gemetar mendengar kata itu. Pesugihan. Kata yang selama ini ia dengar dari cerita-cerita menyeramkan warga kampung. Tiba-tiba sosok berjubah hitam itu menoleh perlahan ke arah tempat Marni bersembunyi. Matanya merah menyala menatap tajam ke arahnya. Jantung Marni seperti berhenti berdetak. Siapa yang ikut melihat? Basuki langsung menoleh panik. Marni refleks mundur hingga menginjak ranting kering. Krak! Basuki berdiri cepat. Siapa di situ? Marni langsung berlari keluar dari persembunyian dengan nafas memburu. Air matanya jatuh tanpa sadar karena ketakutan. "Marni!" teriak Basuki. Marni terus berlari menuju depan kios tanpa menoleh lagi. Namun saat melewati samping bangunan, ia mendengar suara tawa menyeramkan menggema di belakangnya. Suara itu panjang dan berat, seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Akhirnya, Marni berhenti di pinggir jalan raya sambil terengah-engah. Tubuhnya gemetar hebat. Tak lama kemudian Basuki menyusulnya dengan wajah panik. "Marni, dengar dulu." Marni langsung mundur. "Jangan dekat-dekat. Bukan seperti yang kamu pikir. Kamu ngapain di belakang sana?" Basuki terdiam. Marni menangis sambil menunjuk. Sejak Marni memergoki ritual rahasia di belakang kios gorengan itu, suasana rumah mereka berubah mencekam. Tidak ada lagi percakapan hangat saat makan malam. Marni lebih sering diam sambil menghindari tatapan Basuki. Sementara Basuki sendiri semakin terlihat seperti orang yang kehilangan ketenangan hidupnya. Namun anehnya, di tengah semua teror yang mulai menghantui keluarganya, kios gorengan Basuki justru semakin ramai tidak masuk akal. Setiap pagi sebelum matahari tinggi, antrean pembeli sudah mulai memenuhi pinggir jalan raya. Orang-orang datang dari desa lain hanya untuk membeli gorengan yang katanya bikin nagih. Bahkan ada pelanggan yang membeli sampai berkantong-kantong, lalu kembali lagi beberapa jam kemudian. Basuki melayani semua itu dengan wajah lelah. Tangannya terus menggoreng tanpa henti, tapi matanya selalu tampak gelisah, seperti sedang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Dan memang, sesuatu mulai terjadi. Siang itu udara terasa sangat panas, meski langit mendung. Basuki sedang sibuk melayani pembeli, ketika seorang pengamen tua yang biasa duduk dekat kios, tiba-tiba datang menghampiri sambil sempoyongan. "Pak, gorengan satu." Wajah pengamen itu pucat, bibirnya kering. Tangannya gemetar saat menerima bakwan panas dari Basuki. "Bapak nggak apa-apa?" tanya Basuki pelan. Pengamen itu tersenyum aneh. Lapar, ia langsung menggigit gorengan itu dengan rakus. Namun baru beberapa langkah menjauh, tubuhnya mendadak kejang hebat di pinggir jalan. Bruk! Orang-orang langsung berteriak panik. "Heh, ada yang jatuh!" Basuki refleks keluar dari kios. Pengamen tua itu menggeliat di tanah sambil matanya melotot ke atas. Mulutnya berbusa putih dan nafasnya tersengal seperti orang dicekik. "Cepat panggil orang!" teriak seorang pembeli. Beberapa warga langsung mengerumuni tubuh pengamen itu. Namun sebelum kehilangan kesadaran, lelaki tua itu tiba-tiba mencengkram tangan Basuki dengan kuat. Matanya membelalak penuh ketakutan. Ada yang berdiri di belakangmu." Basuki langsung menegang. "Siapa?" Pengamen itu menunjuk ke arah dalam kios dengan tangan gemetar. "Orang hitam." Matanya merah, lalu tubuhnya langsung lemas. Warga buru-buru membawa pengamen itu ke puskesmas, tetapi sore harinya kabar buruk datang. Pengamen tua itu meninggal dunia dalam perjalanan. Kios Basuki mendadak jadi bahan pembicaraan orang-orang sekitar. Katanya habis makan gorengan di situ. Mungkin sakit jantung, tapi aneh. Tadi dia sehat-sehat aja. Basuki mendengar semua bisikan itu sambil pura-pura sibuk menggoreng. Namun di dalam dadanya, rasa takut semakin besar. Malam harinya, ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah pengamen tua itu muncul lagi sambil berkata pelan, "Orang hitam di belakangmu." Sekitar jam 2 malam, Basuki terbangun karena mendengar suara gorengan mendesis dari arah dapur. Tss. Ia langsung duduk panik. Marni yang tidur di sampingnya ikut terbangun. "Pak, suara apa itu?" Basuki tidak menjawab. Ia berjalan pelan menuju dapur dengan jantung berdegup keras. Lampu dapur mati.
Hanya ada cahaya redup dari luar jendela, dan di sana, di depan kompor yang seharusnya mati, terlihat sosok tinggi berjubah hitam sedang berdiri membelakangi mereka. Minyak di wajan mendidih sendiri tanpa api. Bau anyir darah memenuhi ruangan. Marni langsung menjerit pelan sambil memegang lengan Basuki. Ya Allah, sosok itu perlahan menoleh. Mata merahnya menyala dalam gelap. Korban pertama sudah datang. Suara berat itu menggema pelan. Basuki gemetar. Aku nggak mau lagi. Sosok itu tertawa kecil. Semua baru dimulai. Tiba-tiba lampu dapur menyala terang, dan sosok itu langsung menghilang. Yang tersisa hanya wajan panas dengan minyak hitam pekat yang terus mendidih sendiri. Sejak malam itu, kejadian aneh di sekitar kios semakin sering terjadi. Seorang tukang ojek yang biasa mangkal dekat kios mendadak mengalami kecelakaan tabrak lari setelah hampir setiap hari makan gorengan gratis pemberian Basuki. Lalu seorang pedagang kopi di sebelah kios jatuh sakit mendadak. Tubuhnya kurus dalam hitungan hari dan terus mengigau setiap malam. Iblis hitam, iblis hitam. Warga mulai ketakutan. Bisik-bisik tentang pesugihan perlahan menyebar di sepanjang jalan raya itu. Kayaknya ada yang gak beres sama kios Basuki. Ramainya gak wajar. Dulu tempat itu memang angker. Namun anehnya, meski isu menyeramkan mulai beredar, pembeli tetap berdatangan. Sejak melihat perempuan bergaun putih lusuh, membawa kantong gorengan berdarah di belakang kios, hidup Basuki berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah selesai. Ia mulai takut membuka kios sendirian. Takut berada di belakang bangunan tua itu saat malam tiba. Bahkan takut memejamkan mata, karena setiap tidur, sosok perempuan itu selalu muncul dalam mimpinya. Namun yang paling mengerikan, suara perempuan itu terus terngiang di kepalanya. Dia masih lapar. Kalimat itu seperti kutukan yang tidak bisa hilang. Meski diteror rasa takut setiap hari, kios gorengan Basuki justru semakin ramai. Jalan raya di depan kios hampir selalu penuh motor dan mobil pembeli. Orang-orang terus datang tanpa peduli isu menyeramkan yang mulai menyebar di kampung sekitar. Bahkan beberapa pelanggan rela antre sampai malam. Basuki melayani mereka dengan wajah pucat dan mata cekung. Kini ia tidak lagi merasakan kebahagiaan dari uang yang didapat. Setiap lembar uang yang masuk ke tangannya justru terasa seperti membawa hawa dingin. Dan malam Jumat itu menjadi awal teror paling mengerikan. Langit gelap sejak sore. Angin bertiup kencang membawa debu dan dedaunan kering ke sepanjang jalan raya. Lampu kios Basuki berkedip pelan sejak maghrib, membuat suasana terasa semakin suram. Marni yang membantu di kios terlihat gelisah. "Pak, tutup aja malam ini," ucapnya pelan. Basuki menggeleng lemah. Pembeli masih banyak. Padahal dalam hatinya sendiri ia ingin segera pulang. Entah kenapa sejak siang dadanya terasa sangat sesak. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu datang. Sekitar jam 9 malam, pembeli mulai berkurang. Jalan raya perlahan sepi. Hanya suara kendaraan sesekali melintas, ditemani angin malam yang dingin. Saat Basuki sedang membersihkan meja, tiba-tiba seorang perempuan datang berjalan pelan dari ujung jalan. Marni langsung merinding melihatnya. Perempuan itu memakai kebaya merah tua lusuh yang basah seperti habis kehujanan. Rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Langkahnya lambat sambil membawa kantong plastik hitam di tangan kanan. Anehnya, tak ada suara langkah sama sekali saat perempuan itu berjalan mendekati kios. Basuki menelan ludah. Perempuan itu berhenti tepat di depan etalase gorengan. Wajahnya pucat. Matanya cekung gelap. "Mau beli apa, Mbak?" tanya Basuki dengan suara tertahan. Perempuan itu diam beberapa detik. Lalu perlahan tersenyum tipis. Dia minta makan lagi. Tubuh Basuki langsung dingin. Marni refleks mundur sambil memegang lengan suaminya erat-erat. Perempuan itu mengangkat kantong plastik hitam yang dibawanya. Darah menetes perlahan dari bawah kantong. Tetes. Tetes. Setelah malam kemunculan perempuan berkebaya merah dan kerasukan yang dialami Rina, rumah Basuki tidak pernah lagi terasa tenang.
Setiap malam selalu ada suara aneh yang muncul dari luar rumah. Kadang suara langkah kaki di atap, kadang suara orang menangis di dapur, dan paling sering suara bisikan panjang yang memanggil nama Basuki dari arah jendela. Marni mulai ketakutan tinggal di rumah itu. Ia bahkan tidak berani tidur sendirian bersama Rina. Lampu kamar selalu dinyalakan sampai pagi, karena setiap kali gelap, anak mereka sering menjerit histeris sambil menunjuk sudut ruangan. "Pak, kakek hitam itu datang lagi." Basuki semakin hancur melihat keadaan keluarganya. Kini uang hasil jualan yang dulu terasa seperti jalan keluar, justru berubah menjadi sumber malapetaka. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya kurus, matanya cekung karena hampir tidak pernah tidur nyenyak. Namun satu hal yang paling membuatnya takut adalah suara-suara itu semakin sering terdengar, bahkan saat siang hari. Kadang ketika sedang menggoreng, ia mendengar bisikan tepat di telinganya. "Jangan berhenti, dia masih lapar. Cari tumbal berikutnya." Basuki mulai kehilangan akal sehatnya perlahan. Suatu pagi, saat membuka kios, ia menemukan bercak darah segar di atas meja tempat biasa pembeli makan. Darah itu membentuk tulisan berantakan seperti cakaran. Janji belum selesai. Tangannya langsung gemetar hebat. Ia buru-buru mengusap darah itu dengan kain basah. Tetapi noda merah tersebut justru semakin melebar, seperti hidup. Saat itulah Basuki sadar satu hal. Kalau ia tidak segera menghentikan semuanya, keluarganya akan jadi korban berikutnya. Malam harinya, setelah kios tutup lebih cepat, Basuki memberanikan diri menemui seorang kiai tua yang tinggal di ujung kampung dekat pemakaman. Orang-orang mengenalnya sebagai Kiai Rahmat, sosok pendiam yang sering membantu warga mengatasi gangguan gaib. Hujan rintik turun ketika Basuki tiba di rumah kayu sederhana milik kiai itu. Lampu minyak redup menyala di teras, membuat suasana terasa sunyi dan dingin. Basuki mengetuk pintu perlahan. Tok, tok. Tak lama kemudian pintu terbuka. Seorang lelaki tua berjanggut putih memandang Basuki tajam, seolah sudah mengetahui sesuatu. "Kamu akhirnya datang juga." Basuki langsung menunduk. "Kiai, tolong saya." Kiai Rahmat mempersilahkan Basuki masuk tanpa banyak bicara. Di dalam rumah tercium aroma kayu gaharu dan minyak kasturi. Dinding rumah dipenuhi kitab-kitab tua dan tasbih yang tergantung rapi. Namun saat Basuki duduk, wajah Kiai Rahmat langsung berubah serius. Tatapannya tertuju ke kantong tastik hitam yang dibawa Basuki. "Keluarkan benda itu." Basuki perlahan mengeluarkan bungkusan kain hitam berisi jimat dari dalam tasnya. Baru saja benda itu diletakkan di lantai, lampu minyak di ruangan langsung bergoyang sendiri. Api kecilnya membesar lalu mengecil. Kiai Rahmat memejamkan mata beberapa detik. Berat sekali. Basuki menelan ludah. "Saya nemu benda ini di kios kosong pinggir jalan raya." Belum selesai bicara, Kiai Rahmat langsung memotong. "Itu bukan sekadar jimat." Basuki terdiam. "Itu pengikat pesugihan berantai." Darah Basuki langsung terasa dingin. "Apa maksudnya?" Kiai Rahmat membuka kain hitam itu perlahan. Begitu jimat logam hitam terlihat, suara angin mendadak terdengar berputar di luar rumah. Hus! Malam penghancuran jimat di rumah Kiai Rahmat berubah menjadi kekacauan yang tidak pernah bisa dilupakan Basuki. Setelah semua lilin padam dan suara tawa makhluk-makhluk gaib memenuhi halaman belakang, tubuh Basuki langsung lemas seperti kehilangan tenaga. Hujan turun semakin deras, angin berputar liar di antara pohon-pohon bambu, sementara suara tangisan Rina masih terdengar samar dari kegelapan. "Pak, tolong!" Basuki panik mencari arah suara anaknya. "Rina!" Namun setiap kali ia melangkah, suara itu justru terdengar semakin jauh. Di tengah hujan dan gelap malam, sosok perempuan berkebaya merah muncul kembali di bawah pohon besar sambil tersenyum mengerikan. Anak kecil yang tadi ada di pelukannya kini sudah tidak terlihat. "Kau terlambat," bisiknya lirih. Basuki hampir berlari menghampiri, tetapi Kiai Rahmat langsung menarik lengannya keras. "Jangan dekati dia!" Suara Kiai tua itu terdengar berat di tengah angin. "Itu bukan anakmu." Perempuan berkebaya merah tertawa panjang.
Lalu tubuhnya perlahan menghitam seperti terbakar sebelum menghilang menjadi asap pekat yang terbang ke langit malam. Hening mendadak menyelimuti halaman rumah Kiai Rahmat. Hanya suara hujan yang tersisa. Basuki jatuh terduduk sambil menangis ketakutan. "Kiai, saya nggak kuat." Kiai Rahmat memandang jimat hitam yang masih berada di tangan Basuki. Permukaannya kini terasa panas seperti bara api. Makhluk itu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Basuki menatap wajah tua itu dengan putus asa. "Terus saya harus bagaimana?" Kiai Rahmat terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan, "Kalau kau tidak berani menghancurkan jimat itu, semuanya akan semakin buruk." Kalimat itu terus terngiang di kepala Basuki sepanjang perjalanan pulang. Saat tiba di rumah menjelang subuh, Marni langsung memeluk Rina yang ternyata tertidur lemas di kamar. Anak itu tidak ingat apa-apa tentang kejadian malam tadi, namun wajahnya pucat dan tubuhnya dingin seperti orang sakit. Marni menatap suaminya penuh ketakutan. "Pak, kita pergi aja dari sini." Basuki hanya diam. Ia tahu semua sudah terlambat. Pagi harinya kios gorengan kembali ramai seperti biasa. Orang-orang datang tanpa henti, seolah tidak peduli dengan rasa takut yang kini menghantui Basuki. Namun hari itu suasana terasa jauh lebih aneh. Langit mendung gelap sejak pagi. Udara panas bercampur bau anyir samar menyelimuti sekitar kios. Saat Basuki mulai menggoreng tahu isi, minyak di wajan tiba-tiba meletup sendiri sangat keras. Blar! Minyak panas muncrat ke lantai. Beberapa pembeli kaget mundur. "Pak, hati-hati!" Basuki langsung mematikan kompor sambil napas memburu. Tangannya gemetar hebat. Dan saat itulah ia melihat sesuatu di balik kaca etalase. Sosok lelaki tua berjubah hitam berdiri tepat di belakang para pembeli. Matanya merah menyala. Namun anehnya, tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaan sosok itu selain Basuki. "Perjanjianmu belum selesai." Suara berat itu terdengar jelas di kepala Basuki. "Aku mau berhenti," bisik Basuki pelan. Sosok itu tersenyum tipis. "Kalau begitu, semua akan dibakar." Tiba-tiba lampu kios mati total. Pembeli langsung ribut. "Loh, kok mati? Pak, ada bau gosong." Basuki beku. Dari arah dapur belakang, asap hitam mulai keluar perlahan. Dan dalam hitungan detik, hus! Api besar langsung menyambar tirai kain dekat kompor. "Kebakaran!" teriak seseorang. Panik langsung pecah. Pembeli berlarian keluar kios sambil saling dorong. Basuki refleks mengambil ember air, tetapi api justru membesar tidak wajar. Kobaran merah menyebar cepat ke dinding kayu tua kios, seolah ada minyak yang disiram ke seluruh bangunan. Marni yang baru datang membawa makanan langsung menjerit histeris. "Pak Basuki!" Asap hitam membumbung tinggi ke udara. Warga sekitar berhamburan keluar rumah. "Ambil air! Cepat panggil pemadam!" Namun api itu terasa aneh. Warnanya merah gelap bercampur hitam. Dan di tengah kobaran api, beberapa warga mulai melihat bayang-bayang hitam bergerak di dalam kios. "Itu apa? Ya Allah!" Basuki berdiri terpaku di depan kios sambil napas tersengal-sengal. Di balik kobaran api yang membesar, ia melihat sosok perempuan berkebaya merah berdiri diam sambil tersenyum kecil. Rambut panjangnya berkibar terkena angin panas. Di sampingnya berdiri lelaki tua berjubah hitam dengan mata merah menyala. "Semua milik kami." Suara itu bergema dari dalam api. Basuki jatuh berlutut di jalan raya. "Ampun!" Namun teror belum selesai. Tiba-tiba terdengar suara Marni menjerit keras. "Rina mana?" Basuki langsung tersenjak. Ia menoleh panik ke sekitar jalan. Anaknya tidak ada. Marni histeris sambil mencari Kebakaran besar yang menghancurkan kios gorengan di pinggir jalan raya itu menjadi pembicaraan seluruh kampung selama berminggu-minggu.
Orang-orang datang melihat sisa bangunan hangus yang kini hanya tinggal tiang gosong dan puing hitam berbau arang. Banyak yang bilang kebakaran itu tidak wajar, karena api muncul begitu cepat meski hujan turun saat kejadian. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu kengerian sebenarnya. Setelah diselamatkan warga dari dalam kios yang terbakar, Basuki sempat dirawat beberapa hari karena luka bakar dan sesak nafas akibat asap tebal. Tetapi sejak sadar, kondisi mentalnya tidak pernah kembali normal. Lelaki itu berubah total. Ia jarang bicara, tatapannya kosong. Kadang ia tertawa sendiri di tengah malam sambil menyebut nama orang-orang yang sudah meninggal di sekitar kiosnya. Marni semakin ketakutan melihat keadaan suaminya. Rumah mereka kini terasa seperti tempat asing yang dipenuhi hawa dingin dan bisikan-bisikan aneh setiap malam. Yang paling mengerikan, setelah kebakaran itu, Rina sering sakit mendadak tanpa sebab jelas. Anak kecil itu kerap menggambar sosok lelaki tinggi berjubah hitam di tembok rumah menggunakan arang. "Ini siapa?" tanya Marni suatu sore sambil menahan takut. Rina hanya menjawab pelan tanpa menoleh. "Kakek penjaga kios." Darah Marni langsung terasa dingin. Sejak kejadian itu, Basuki tidak pernah lagi mau mendekati lokasi kios yang terbakar. Bahkan mendengar suara kendaraan dari arah jalan raya saja, tubuhnya langsung gemetar. Namun, teror belum selesai. Suatu malam sekitar jam 2 dini hari, Marni terbangun karena mendengar suara minyak mendesis dari dapur. Awalnya ia mengira Basuki sedang memasak. Namun saat keluar kamar, perempuan itu langsung membeku ketakutan. Di dapur yang gelap, Basuki berdiri membelakangi sambil mengaduk wajan kosong di atas kompor mati. Tak ada minyak, tak ada api, tapi suara gorengan mendesis terdengar jelas memenuhi ruangan. "Pak," Basuki tidak menjawab. Tubuhnya bergerak pelan seperti orang kerasukan. Tangannya terus membolak-balik sesuatu di wajan kosong sambil tersenyum sendiri. Marni mendekat perlahan dengan napas gemetar. "Pak, sadar Pak." Tiba-tiba Basuki berhenti bergerak, lalu perlahan menoleh. Matanya merah, bukan merah karena menangis, melainkan merah menyala seperti bara api. Marni langsung mundur sambil menutup mulutnya sendiri. Basuki tersenyum tipis. Pembelinya datang lagi. Suara yang keluar bukan suara Basuki, berat, dalam, persis suara lelaki tua berjubah hitam yang selama ini menghantui mereka. Marni langsung menjerit, "Ya Allah!" Seketika lampu rumah mati total. Gelap, dan dari arah ruang tamu terdengar suara banyak orang tertawa bersamaan. "Hehehehehe." Marni memeluk Rina erat di kamar sambil menangis ketakutan. Sementara di luar kamar, suara wajan terus terdengar tanpa henti. Tss, tss. Seperti ada seseorang yang sedang menggoreng sesuatu sepanjang malam. Menjelang subuh, suara itu akhirnya berhenti. Saat lampu kembali menyala, Basuki ditemukan duduk sendirian di dapur dengan tubuh lemas dan tangan penuh jelaga hitam. Ia sama sekali tidak ingat apa yang terjadi. Hari demi hari, kondisi Basuki semakin memburuk. Kadang ia tiba-tiba menghilang dari rumah saat malam, lalu ditemukan warga duduk di dekat puing kios terbakar sambil melamun sendirian. Kadang ia berbicara sendiri seperti sedang melayani pembeli. "Iya Bu, gorengannya baru matang." Atau "Mau tahu isi?" Padahal di tangannya tidak ada apa-apa selain wajan gosong bekas kebakaran. Warga mulai menganggap Basuki gila. Anak-anak kecil pun bahkan takut melewati rumahnya setelah maghrib. Namun, beberapa orang tua di kampung justru percaya bahwa Basuki belum sepenuhnya lepas dari kutukan pesugihan. Kiai Rahmat sendiri pernah datang diam-diam menemui Marni. Wajah lelaki tua itu tampak jauh lebih muram dibanding sebelumnya. "Jimat itu belum hancur," ucapnya pelan. Marni langsung pucat, tapi kiosnya sudah terbakar. Kiai Rahmat menggeleng perlahan. "Penunggunya masih ada." Kalimat itu membuat Marni hampir menangis. "Terus kami harus bagaimana, Kiai?" Kiai Rahmat terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata lirih. "Kadang ada kutukan yang terlambat dihentikan.
Malam demi malam, teror semakin menjadi-jadi. Suatu malam hujan deras mengguyur kampung ketika Basuki tiba-tiba keluar rumah sambil membawa wajan hitam dan spatula gosong. Marni panik mengejarnya. "Pak, mau kemana?" Basuki tidak menjawab. Ia berjalan tanpa alas kaki menyusuri jalan raya menuju bekas kios terbakar. Hujan membuat tubuhnya kuyup total, tetapi langkahnya tidak berhenti sedikit pun. Marni terus mengikuti sambil menangis. Sesampainya di lokasi kios, tubuh Basuki langsung berhenti mendadak. Puing-puing bangunan hitam masih berserakan di sana. Rumput liar mulai tumbuh di antara kayu gosong dan seng berkarat. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Di tengah reruntuhan kios, terlihat cahaya api kecil menyala sendiri. Basuki berjalan mendekati cahaya itu perlahan. Dan saat Marni melihat lebih jelas, napasnya langsung tercekak. Di tengah puing terbakar, ada wajan tua berdiri di atas api kecil yang menyala tanpa kayu bakar. Minyaknya di dalamnya mendidih sendiri. Basuki langsung duduk di depan wajan itu seperti orang kerasukan. Tangannya mulai mengaduk udara kosong. Lalu ia tersenyum lebar sambil berkata pelan, "Silakan, gorengannya baru matang." Marni menangis histeris. "Pak, sadar Pak!" Namun Basuki tidak mendengar apapun lagi. Matanya kosong. Lalu perlahan dari balik kabut hujan, sosok-sosok hitam mulai bermunculan di sekitar puing kios. 1, 2, puluhan. Mereka berdiri diam mengelilingi Basuki seperti antre beli gorengan. Di antara mereka, perempuan berkebaya merah muncul sambil tersenyum tipis. Dan di belakang semua sosok itu, berdiri lelaki tua berjubah hitam dengan mata merah menyala. Perjanjian selesai. Suara berat itu menggema di tengah hujan. Basuki tertawa kecil sendiri. Hehehe. Lalu tubuhnya perlahan roboh ke tanah berlumpur. Marni menjerit sambil memeluk suaminya yang sudah tidak bergerak lagi. Hujan turun semakin deras membasahi tubuh Basuki yang kini terbujur dingin di front puing kios terbakar. Namun sebelum warga berdatangan, Marni sempat melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Di bawah reruntuhan